Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Febri Simanjuntak. Pada minggu ketiga Latsar Angkatan 11 ini telah memasuki mata pelatihan dengan topik Manajemen ASN. Mata pelatihan Manajemen ASN lebih banyak membahas tentang konsep dan kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasi di instansi pemerintahan dan apa-apa yang harus diperhatikan bagi ASN agar menjadi aparatur yang profesional. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN terdiri atas yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perbedaan dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan pejabat pemerintahan dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai kebutuhan pemerintahan. Jadi, jika PNS masa kerja seumur hidup, maka pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja masa kerjanya berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu. Nah, seorang ASN memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum, baik pribadi maupun umum, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang layak dan harus diterima. Misalnya, gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakan dengan P3K adalah dari sisi hak, P3K tidak memiliki jaminan pensiun. Sedangkan kewajiban merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Misalnya, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan perilaku integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia jabatan, dan siap ditempatkan di mana saja. Di samping itu, sebagai seorang ASN, kita perlu menaati manajemen ASN dalam konteks undang-undang dan peraturan pemerintahan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Ketika berbicara masalah rencana aksi yang akan dilakukan dalam penerapan mata pelatihan manajemen aparatur sipil negara, maka sebagai seorang PNS perlu menjaga kode etik jabatan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, menjalankan kewajiban sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencemarkan nama baik institusi, serta meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam penerapan dan fungsi aparatur sipil negara. Demikian jurnal harian saya dengan topik manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus subscribe, like, dan komen channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.